Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bahtiar pada mata kuliah terapi komplementer dalam keperawatan. Baik, kita mulai saja kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ada yang pernah melakukan hal ini? Kerokan? Minum jamu? Minum minuman herbal? Atau yang lebih ekstrim seperti ini? Bekam pakai tanduk apa ini ya? Tanduk sapi atau tanduk apa gitu? Atau yang lebih parah, memakai jasa dukun. Nah, beberapa hal gambar yang saya perlihatkan ini adalah praktek-praktek yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa komplementer ini menjadi salah satu terapi? Karena ternyata pengobatan secara modern atau konvensional telah mengalami efek-efek yang tidak diinginkan selama pengobatan. Kemudian adanya pengembangan industri kimia yang menyebabkan adanya efek-efek samping pada setiap obat. Selain itu, obat-obat yang konvensional itu ternyata mahal. Kemudian penyakitnya semakin parah dan sering terjadi mal praktek itu sendiri. Kemudian kebanyakan pengobatan konvensional itu hanya menghilangkan gejala. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ada efek-efek samping yang berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, terapi komplementer menjadi satu pilihan pada masyarakat. Apa itu definisi terapi komplementer? Segala sesuatu yang di luar dari tindakan-tindakan konvensional itu sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan status. Ntar kita akan bahas jenisnya. Jenis-jenisnya itu ada 5, ada main body therapist, biological based therapist, manipulative embody based therapist, energy therapist, dan system of care. Sekarang kita akan bahas satu. Mind and body therapy itu intervensi yang fokusnya untuk meningkatkan kemampuan pikiran dari individu itu yang bertujuan agar dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan gejala-gejala yang dirasakan individu itu akan berkurang. Contohnya guided imagery, meditasi, terapi musik, yoga, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah biological based therapist atau terapi-terapi yang berlandaskan atau berlatar belakang biologi atau dari alam. Contohnya ini seperti jamu, tanaman herbal, minyak esensial, diet, dan suplemen makanan. Kalau untuk manipulatif dan body based therapist, dia berfokus atau terapi ini berfokus pada bagaimana kita melakukan manipulasi dan pergerakan dari setiap bagian dari tubuh kita. Ada namanya chiropractic, massage, dan rolfing. Selanjutnya ada namanya terapi energi. Jadi pada terapi ini berfokus pada penggunaan energi-energi yang ada di alam ini. Contohnya seperti healing touch, therapeutic touch, reiki, external qigong, dan magnet. Kemudian yang terakhir adalah ada system of care. System of care ini adalah segala sistem pengobatan yang dikembangkan sebelum adanya pengobatan dari barat atau pengobatan modern, yang dimana kebanyakan sistem of care ini berbasis budaya dan tradisi spiritual. Contohnya seperti apa? Seperti pengobatan Ayurvedic dari India, kemudian tradisional Chinese medicine atau TCM, homeopati, dan naturopati. Baik, bagaimana fokus terapi komplementer pada perawat? Untuk perawat harus digarisbawahi bahwa perawat harus melakukan integrasi antara terapi komplementer yang diberikan dengan
proses keperawatan itu sendiri. Dan jangan lupa harus berorientasi pada bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Jadi harus bersifat holistik. Dan ingat pula bahwa harus sadar dan mengakui bahwa setiap individu memiliki kemampuan alamiah untuk menyembuhkan tubuhnya dari sakit dan penyakit. Jadi itulah salah satu inti dari terapi komplementer sebagai terapi komplementer dan bagaimana penerapannya yang harus dilakukan oleh perawat. Perannya yakni bagaimana kita memaksimalkan implementasi terapi komplementer. Dengan adanya komplementer ini juga kita akan dapat mendukung penerapan keperawatan yang holistik. Kemudian sebagai perawat kita juga dapat menjadi advokat, di mana kita dapat membantu individu atau pasien untuk memilih yang antara terapi tradisional dan terapi komplementer, karena akan terjadi berbeda antara terapi tradisional dan terapi komplementer. Nah, hal ini dapat mencegah dari bahaya-bahaya dari dampak-dampak kesehatan yang tidak diinginkan. Kemudian, perawat juga diharapkan dapat melaksanakan proses keperawatan yang membedakan kita dengan pengobat tradisional atau batra. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan ke teman-teman salah satu contoh dari terapi komplementer acupressure. Baik, untuk keluhan susah tidur itu ada 4 titik yang harus kita tekan. Untuk penekanannya disesuaikan dengan kondisi dari pasien. Kalau misalkan pasiennya agak lemah terlihatnya, maka penekanannya harus dengan penekanan sedang dengan durasi 5 detik setiap penekanan, dengan jumlah penekanan pada setiap titik yakni 5 kali ya. Kemudian untuk HT7 itu ada di bagian tangan kita ya, selurus dengan jari kelingking. HT7 itu yang ada di sini ya. Untuk PC6 dia di garisnya itu pada jari tengah kita. PC6 adanya di sini di bagian pergelangan. Kemudian ST36 itu di bagian kaki. Dia di bawah 4 jari di bawah tempurung, kemudian 3 jari ke arah dalam. Ya di daerah sini. Kemudian untuk SP6 itu 3 jari di atas mata kaki bagian dalam, yaitu bagian di sini. Baik, lanjut. Untuk batuk pilek dia titiknya ada 4 juga. Yang pertama di LU1 di bagian bawah dari klavikula. Kemudian ada di LU7. LU7 itu di bagian 2 jari di bagian pergelangan selurus dengan ibu jari. Kemudian ST40 dia di bagian pertengahan dari tulang tibia. Jadi teman-teman membagi 2 tulang tibia itu, kemudian ambil 3 jari ke arah luar, kemudian itulah titiknya itu di sini ya. Lanjut, untuk nyeri lambung ada 3 titik. Yang pertama titik ST36 seperti tadi, sama di bagian tempurung, 3 jari di bawah tempurung, kemudian
4 jari di bawah, maaf, 4 jari di bawah tempurung, kemudian 3 jari ke arah dalam. Kemudian BL12 dia di bagian punggung 4 jari, 3 telapak dari bagian bahu, kemudian ambil sekitaran 2 atau 3 jari dari tulang belakang. Kemudian li 4 ada di bagian tangan telunjuk, kemudian dirapatkan dengan ibu jari, maka bagian atasnya itu adalah li 4. Untuk nyeri height ada SP6. SP6 sama tadi di bagian mata kaki sebelah 3 jari ke atas. SP36 sama di bagian sini. SP6 di bagian sini tadi. Li 4 tadi di bagian tangan telunjuk, kemudian dirapatkan, kemudian bagi ujung dari ibu jari itu adalah li 4. Kemudian SP10 dia di bagian sini, SP10 di bagian paha. Lanjut, untuk nyeri kepala ada GB20 dan GB21. Untuk GB20 dia khasnya itu di bagian sini. Dia kalau untuk laki-laki itu pada bagian ujung kepalanya begitu ya, pada saat di ujung rambutnya itu. Gimana menjelaskannya, saya bingung juga. Tapi dia kalau ada lekukan di kepala, lekukan rambut di paling ujung ini itu ada namanya, itu adalah GB20 dan GB21. Kemudian ST8 dia di area sini. ST8 di area sini, di area bahu. Kemudian ST36 sama tadi yang dijelaskan di daerah bawah tempurung kepala lagi, kelapa ya. Tempurung kelapa. Oke. Kepala. Aduh, salah lagi. Baik, untuk nyeri gigi sama tadi li 4. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.